I love you, Django. Este Django. Afinal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Spoiler konten film koboi yang melegenda sepanjang masa ini dirilis tahun 1966. Bintang utama Franco Nero dan Loredana Muscat dengan sutradara Sergio Corbucci, berjudul Django. Berkisah tentang seorang koboi yang menyeret peti mati di tengah perbatasan antara Amerika dan Meksiko ketika perang antara perwira Mayor Jackson dengan Jenderal Hugo Rodriguez yang sama-sama punya pasukan pembunuh sadis. Apakah Django mampu menghadapi pasukan tersebut? Saksikan alur cerita film aksi koboi ini sampai selesai. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe. Terima kasih. Tem seu nome, Django. Film ini diawali saat seorang koboi menyeret peti mati. Dari atas bukit, ia melihat seorang wanita diikat dan dicambuk oleh para bandit. Ternyata wanita ini diketahui bernama Mary, seorang wanita penghibur yang telah melarikan diri. Lalu bandit tersebut dihabisi oleh anak buah Mayor Jackson. Kemudian mereka siap membunuh Mary dengan cara menyalip dalam keadaan terbakar. Terlihat Django menuruni bukit kecil, kemudian dengan cepat membunuh mereka dengan kontak senjata. My name is Django. Setelah memperkenalkan diri kepada Mary, Django menawarkan perlindungan dan dibawa ke sebuah kota zona netral di sebuah rumah wisata milik Nathaniel yang dihuni beberapa orang wanita penghibur. Tak lama berselang datang Jonathan, anak buah Mayor Jackson, menatap curiga kepada Django. Lalu Django menyambutnya dengan semburan tutup botol mengenai mukanya. Jonathan pun pergi menemui Mayor Jackson yang sedang menembaki orang-orang Meksiko yang menantangnya. Jackson melaporkan keberadaan orang baru di kota zona netral tersebut. Langsung saja Mayor Jackson berangkat bersama anak buahnya menuju ke tempat keberadaan Django sekaligus untuk mengambil uang perlindungan dari Nathaniel. Saat itu Django menentang orang-orang tersebut karena melecehkan wanita penghibur. Saat salah seorang anak buah Mayor Jackson akan menembak, tapi dicegah Mayor Jackson yang sedang memasukkan peluru ke dalam senapannya. Dengan kecepatan Django menembak semua antek dan membiarkan Mayor Jackson hidup dan pergi dengan pesan agar datang lagi membawa semua pasukannya. Keesokan paginya terlihat Django berjalan menyeret peti mati. Lalu Nathaniel datang membujuk Django agar meninggalkan tempat ini karena Mayor Jackson akan datang membunuh semua yang ada. Tapi Django tak gentar sedikit pun menunggu Mayor Jackson dan pasukannya tiba. Sesaat kemudian Mayor Jackson tiba dengan seluruh pasukannya. Setelah Mayor Jackson semakin dekat, Django membuka peti mati tersebut dan inilah yang terjadi.
Setelah menghabisi sebagian besar pasukan dan Mayor Jackson dibiarkan pergi, di depan pondok wisata, Jonathan datang menuduh Mary penyebab semua ini yang telah berbuat dosa, mengakibatkan para wanita penghibur saling tuduh dan mereka pun berkelahi berlumuran lumpur. Tak lama kemudian, Jenderal Hugo Rodriguez beserta pasukan revolusionernya tiba menangkap Jonathan dan memotong telinganya serta menyuruh memakannya, bahkan menembaknya. Di tempat lain, Jenggo bersama Nathaniel dihadang anak buah Hugo, bahkan Jenggo dipukul memakai laras senjata, lalu dibawa menemui Hugo Rodriguez. Tak terkira ternyata Hugo teman lama Jenggo. Hugo pernah diselamatkan dari penjara oleh Jenggo. Jenggo membalas kekesalannya saat ditangkap tadi. Lalu Jenggo memperlihatkan caranya menumpas antek-antek Mayor Jackson dengan senjata mesin yang dia miliki. Untuk mendapatkan senjata tersebut, mereka pergi ke Port Saribah, Meksiko untuk merampok emas milik Mayor Jackson. Mereka berangkat dengan kereta kuda milik Nathaniel, berkedok membawa wanita penghibur untuk para tentara. Di dalam kereta terdapat senjata otomatis milik Jenggo dengan rencana membantai tentara. Kereta tersebut disambut gembira para tentara tersebut. Saat penutup kereta dibuka, tentara tersebut diberondong peluru, sementara Jenggo dan lainnya menuju penyimpanan emas dan berhasil mendapatkannya dan melarikan diri. Ketika itu Mayor Jackson mengejar tapi terpaksa berhenti karena sudah masuk wilayah Amerika. Sesampai di pondok wisata milik Daniel, mereka disambut gembira. Kemudian Jenggo meminta bagiannya, tapi Hugo menolak karena ingin memakainya mendanai serangannya kepada pemerintah Meksiko, tapi berjanji akan membayar Jenggo begitu ia berkuasa. Malam itu Ricardo menggoda Mary dengan kasar, tapi ditegur Hugo. Ricardo menodongkan senjata ke arah Hugo dan Jenggo menendangnya. Perkelahian pun terjadi, mengakibatkan hidup Ricardo berakhir. Ketika itu Hugo mengizinkan Jenggo menghabiskan malam bersama Mary, tapi Jenggo memilih wanita lain. Ternyata Jenggo punya niat menyuruh wanita itu mengalihkan perhatian orang yang menjaga emas dengan menyeret peti mati menuju penyimpanan emas dan memasukkan ke dalam peti mati tersebut dan menghidupkan senjata otomatisnya sebagai pengalih perhatian. Kemudian Jenggo membawa peti mati tersebut ke sebuah gerobak. Tiba-tiba Mary datang menodongnya, lalu mereka berdua pergi membawa peti mati tersebut berisi emas. Dalam perjalanan, Jenggo menyuruh Mary meninggalkannya, tapi Mary menolaknya dan memilih tetap bersama Jenggo. Dengan tak sengaja, Jenggo membuat senjata meletus membuat kuda kereta tersebut kaget, sehingga peti mati berisi emas terjatuh ke lumpur sedot. Jenggo berusaha mengambilnya, tapi justru tersedot lumpur tersebut. Mary lalu berusaha menolong Jenggo, tapi tiba-tiba tertembak oleh pasukan Hugo yang mengejarnya. Jenggo lalu diseret tapi tidak dibunuh, namun tangan Jenggo dibuat hancur dengan dihantam senjata dan diinjak-injak oleh kuda. Setelah pasukan Hugo meninggalkan Jenggo, ternyata pasukan Hugo telah dikepung oleh pasukan Mayor Jackson. Pasukan Hugo pun dihabisi dengan mudah.
Setelah beberapa kejadian yang telah merenggut nyawa, Nathaniel sebagai pemilik pondok wisata menutup tempatnya. Tapi tiba-tiba Django muncul membawa Mary yang masih hidup dan meminta Nathaniel mengobati Mary sekaligus menitip pesan kepada Mayer Jackson bahwa Django telah menunggunya di pemakaman. Kemudian Django pamit kepada Mary dan berkata itu adalah tugasnya menghabisi Mayer Jackson. Bila Mayer Jackson tidak dihabisi, kedamaian tidak akan tercipta. Tak lama kemudian Mayer Jackson datang. Nathaniel menyampaikan pesan bahwa Django menunggunya di pemakaman. Tapi Nathaniel tetap dibunuh oleh Jackson yang bengis itu. Sedang Django yang menunggu di pemakaman sedang bersiap-siap. Karena tangannya sudah hancur, ia sangat kesulitan memegang pistol. Setelah Mayer Jackson sampai di pemakaman, ia sangat meremehkan Django. Tapi dengan usaha keras Django bisa menembakkan pistolnya dan menghabisi Mayer Jackson dan anak buahnya. Alur cerita film Cowboy Django ini pun berakhir. Terima kasih telah menonton. Tetap bersama Badar TV Trends dengan menekan tombol like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda semua mendapat pesan saat channel ini mengupload alur cerita film berikutnya. Sampai jumpa.